Aplikasi API teman-teman yang tanya di bawah, aplikasi API. Jadi nanti teman-teman yang mau daftar API cukup download aplikasi itu di Play Store nanti, tapi belum kita launching gitu kan. Nah, tinggal menyesuaikan daerah mana nih teman-teman. Nah, langsung daftar di situ. Begitu teman-teman. Mempermudah lah menggunakan aplikasi nanti. Dan juga ada live-nya YouTube-nya Gurunda Zuma ada di situ juga, live-nya TikTok-nya Gurunda Zuma ada di situ juga, live-nya Api, live-nya Ustadz Kores, gitu. Bisa semuanya bisa dilihat sana ya. Betul, ada pilihannya Gurunda nanti. Yang paling menarik Ikhwan, tenang. Tidak seperti di grup keluarga besar Api dan juga grup pusat Api, di aplikasi ini tidak ada Ardian Syarif. Aman. Adalah. Gimana? Lu yang ngasih link Aki Kores YouTube-nya tuh siapa kalau bukan aku? Ngarang. Yang ngasih antum ke beliau. Ya intinya beliau kan minta data Gurunda. Ya saya kasih semua, mulai dari YouTube-nya Gurunda Zuma, YouTube-nya Bang Handi, YouTube-nya siapa Ustadz Sugi, YouTube-nya Aki Kores. Saya kasih semua Gurunda. Yang punya YouTube, yang sepengetahuan saya. Nanti kalaupun ada pembaharuan ya gampang, kita tinggal update aja gitu Gurunda. Gitu ya. Jadi untuk soal ya Api Jateng tuh, Api Jateng molor Gurunda ketika ditagih soal link pendaftaran sama logo itu molor kayak karet gitu, molor gitu. Iya. Padahal orangnya ada di sini. Wah, kacau. Disampaikan aja nanti kalau ketemu deh. Nah, ini orangnya di bawahnya Gurunda persis. Anggap aja belum. Gurundaku. Ini di sini. Anggap aja belum ketemu. Gurunda Kacau. gini, kenapa Wong kita satu grup agak lemot? ditandai kok nggak balas. Semarang itu belum kelar urusan. Ampun. Ada Bang Zuma di sebelah. Itu KW. Yang itu Lagi Gurunda, lawan Christian Prince itu KW itu. Enggak. Iya. Yang di Semarang itu belum kelar itu Gurunda, yang anaknya diambil di kota ini Blora, Iya. belum kelar. Belum kelar ya? Belum, karena ini kan permasalahannya nanti kita bikin laporan ke kantor polisi karena anaknya itu diambil oleh budenya terus dibaptis. Iya. Ya itu Wah, pelanggaran memang. Penting itu. Itu sudah pelanggaran itu. Itu artinya sudah pemaksaan kan, melanggar undang-undang. Kenapa anaknya diambil kayak begitu? Coba ceritain. Karena keluarganya nggak terima masuk Islam gitu loh. Kalau ada seorang ibu Kristen masuk Islam, anaknya diambil sama keluarga besarnya gitu. Ada ibu. Enggak. Belum jadi ibu. Dia mualaf. Belum jadi sama ibu. orang Semarang. Terus punya anaknya diambil oleh budenya, dibawa ke Blora, dimurtatin. Gitu Bang Goro. Oh ya. Kok dia bisa dibawa gitu? Maksudnya gimana? Kok bisa dibawa kayak gitu? Diculik atau gimana? Ya pura-puranya minta diasuh gitu. Kan ibunya sekarang di Hong Kong. Oh gitu. Jadi dititipin buat diasuh, tapi tiba-tiba malah dibaptis gitu ya? Bukan dititipin, tapi sengaja diminta buat anak asuh itu.
Habis itu dimurtadkan. Terus, nah itu dibaptis di Katolik, Blora. Terus PR kedua Ini kali kemarin tunggu dikasih- tunggu. Aku mau bela-bela dulu ya supaya rame. Aku mau bela-bela dulu. Siapa tahu itu anaknya dengan keinginan dan kemauannya sendiri. Orang bapaknya aja nyariin, gimana anaknya sendiri? Ya jadi anaknya ngomong, saya ingin menyembah Tuhan yang pribadinya 3. Gimana caranya? Gitu kali. Wah, Nggak mungkin, masalahnya anaknya itu nggak suka nyembah manusia gitu. Terus tugas yang kedua kemarin dari Guru Ardiansah, yang di itu, yang dari ngomong gitu, ngomong N- guru ada Bang Suma ngomong guru. ya semuanya guruku lah. Yang itu yang dari Lombok itu loh. Emang Pak enak. Ardi. Emang Saya gila nggak gitu. mau dipanggil Yang dari Lombok. guru gitu. Bang aja, Bang Ardi gitu loh. Emang enak. Ya wes lah, pengen kelihatan nom. Enggak pantas gitu loh, kayak aku dipanggil guru, kadang ada yang manggil ustadz. Aduh ya Allah, orang baca kitab aja nggak bisa. Emang enak Panggil Ustaz. gituin. Gak enak tuh. Isi sekali-sekali lah. Emang beliau guru kita ya Bang Zuma. Kalau Bang Zuma pantas, nah aku dipanggil guru loh. Ya Mas. Pantas sejuta. Aduh, yang boleh panggil guru itu cuman Oten gitu loh. Itu boleh itu Nah. Oten. Nah, itu Betul. boleh itu. Mereka harus panggil kita guru. Iya. Tapi kalau sesama musim masa tuh panggil Betul, guru? betul. Jangan gitulah Ustadz Samudra. Ya Allah. Itu PR dari antum yang dari Lombok itu tinggal nunggu yang kedua. Apa sih? PR apa? Kan katanya Mbak Wanti dapat nomor saya dari sampean toh. Oh, oke, nanti Japri aja ya. Aku habis telepon antum tadi nggak diangkat. Oh ya, informasi ini rencananya API Jateng mau dipecah sama Jogja. Nanti kita rembukkan karena Jogja udah ada yang mau mendirikan. Begitu, teman-teman Jogja yang ingin daftar API nanti, Bagus, malah bagus itu, mantap. ya biar per provinsi. Jadi kan Jogja itu kan provinsi sendiri gitu kan. DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau Jawa Barat, Jawa Boleh, Tengah kan boleh, Jawa boleh. Tengah sendiri gitu. Sama ini juga katanya Jateng sama Jabar udah mulai dipisah ya. Jadi ada apinya masing-masing. Dari dulu itu dari dulu itu. Dari dulu, Gimana Kak. sih? Oh iya, Gimana sih? telat infonya berarti. Bukan telat. Emang dari dulu itu kepisah gitu. Sejak aku SD udah kepisah itu. Tapi DIY itu Bang Ardi, DIY itu makin rawan loh. Lawan itu ketika dipisah personilnya biar tambah banyak gitu loh. Insya Allah akan mempermudah ini. Insya Allah ya teman-teman. Insya Allah akan mempermudah karena apa? Daftarnya gampang. Tinggal download. Kemudian download di Play Store nanti ya. Terus kemudian tinggal mengisi apa yang harus diisi. Dan jangan khawatir akan penyusup-penyusup. Karena setiap orang yang daftar akan di video call. Hehehe. Begitu saudara. Maksudnya rawan apa? Pemurtadan ya, Ahi? Bukan rawan, maksudnya ke siapa nih? Kawan Ke saya ini atau ke kelitih. Ke Bang. Nah, betul itu. Ada nggak Oh, yang betul, tahu betul. di sini ini simbol-simbol apa bilangnya, sandi-sandi atau kode-kode huruf Romawi? Huruf Yunani apa Romawi guru dah? Romawi. Huruf Romawi yang memiliki kemudian unsur angka. Ada nggak yang paham? Saya paham. Serius? Iya. Kalau D, huruf D? 1 sama V. Orang serius. Delta. Iya, angkanya 1 sama V.
Kalau Romawi gitu Gurunda. Iya. Kalau C, Strip 3, I gede. gitu ya. Iya. Mungkin Yunani mungkin Gurunda. C Kalau mat- 100, C 100, Nah, tuh. Bunda Rahma malah paham. C 100, D 500, M itu 1000. Ya, yang itu. Bunda Rahma malah tak paham. Aki Kores ini apalah. Gimana dong? L50 itu dulu kan kita biasa X10 Oke. kan. Kita ini dulu dong. Kita tes Bunda Rahma dulu nih. D tadi berapa, Bun? D itu 500, D 500. Kemudian C C 100. C 100. Ini kode angka-angka dalam huruf Romawi kan? Iya Romawi Gurunda. Janganlah Masih kali tes. Enggak. Kalau X berapa? X berapa? X itu 10, 10. X 10. 10. Kalau L 10. 1. L itu 5 50. L 5 L 50. 50. I1. Kalau I 1. 50. V 5. M 500. V 5. Kalau V 5. atau U? Pepis ya. 5 tok. Kalau V 5. Kalau U Gak ada U kalau angka ini. Upsilon. Enggak ada. ada. Kok U dari mana Gurunda? U-nya. Ada. Romawi enggak ada huruf U-nya. Saya noise ya. Ada sih. Nah, itu dia. Tapi dia sama dengan Kayaknya huruf enggak ada. V. Betul? Benar ya? P itu Dinda Kores tahu nggak di sini? Monitor nggak Dinda Kores? Pepis. juga kan? Oh, maksud Gurunda tuh V kali bukan U atau U ini. Sama. V. V dengan U itu sama aja. Ah 5. iya, kalau V ada, V itu 5. Iya, betul. Terus V5. Nah, gini. Cara belajarnya, alhamdulillah saya temukan orang yang paham berarti ya. Kalau C kan 100. Kalau A itu kan enggak ada, dia kan kosong tuh. ya, A Kosong. kosong. Kemudian yang kosong itu S. Betul? ya, Ya. Terus kemudian apa lagi ya? R kosong juga kan? ya, Ya. F juga Ya. kosong kan? Ya. Kosong. L 50. Ya. Ya. ya, Betul kan? betul. Ini Gurunda. Kalau apa lagi? E kosong juga kan? Ya, Oke. Saya mau chat Dinda Kores. Boleh boleh. baca ya? Oke. Tolong hitungkan angka ini berdasarkan dengan huruf. Tapi paham kan tadi? Iya, udah ini kan apa simbolnya udah ingat lagi. Oke. Supaya kita belajar sama-sama ya kan? Siap. Benar nggak? Siap Gurunda, siap. Kebetulan Wah, beliau kan aku kena 6. Wah. Hah? Jangan-jangan aku anti Yesus nih. 66. itu saya udah kirim. Oh ya, sip. Oke, kita angkakan ya. Iya. 5 1 0 5 1 5 0 1 itu 5. Selamat ulang tahun Aki Kores. Masya Allah, luar biasa. Apa itu ulang tahun? Ulang tahunnya. 5 1 Uh,
Hasil kok lama banget sih Aki Kores? Ngapain sih? Lah gue jurusan Saya mau bahasa. kan Tunggu. CA kosong kosong. Tinggal kelipatan. MM 2000. MMM 3000. Kalau berapa Bunda? MMM. Ini nantinya dijumlahin gitu Gurunda. Iya, totalnya Oh. berapa jumlahnya nih? Oh oke, tunggu aku masih ini dulu. Yes. Harusnya kita juga dikasih, kita juga ikut ngitung berapa. Oh iya, iya. Bunda Iya Rahma kasih juga. Bunda Rahma juga Gurunda. Semuanya lah. Kita belajar kan, kita belajar. Bunda Rahma. Oke. Ayo, siapa yang duluan? untung nomorku enggak. Burunda. Sekarang kita hitung. Nomornya guru enggak ada. Hal Saya udah kirim, Bun. Iya, ya. Mungkin aku lihat. Kan ini HP ku lagi. La 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 la. Tanganmu. Enggak ada nomornya Gurunda 225 terakhir ya. Iya. Aduh, gak di-save nomorku ini. oh parah Bunda Rahma. Ah, kacau ini Aki Kores. Ada. Enggak ada nih di 225. Ah, masa sih? kacau Aki Kores. Kok nggak di Bunda Aki Rahma, Kores? Coba WA saya, Bun. Oh mungkin ini ya HP yang lagi live kayaknya Gurunda. Itu Ya, siap tuh. HP. Enggak. Oh, nomornya banyak. Ya beda-beda ya, ya Gurunda. Ada. Sorry ya teman-teman, sabar ya. Ini kita sedang belajar. Kan Anda mau belajar membahas tentang 666 kan? Nah, kita bahas. Kok yang ini. kurang 4 ya? Coba ya. Coba di ini lagi. Kurang kita hitung lagi nih, kita hitung ulang. Logonya udah diedit, baca baik-baik, bukan Indosiar tapi Indosair. Indosair. Ica Gurunda kirim di grup dong, Gurunda. Kirim di grup dong. Oh iya benar Gurunda. Benar. Kok bisa gitu? Artinya apa itu? Iya, dapat. Dapat angka berapa? 666. Serius itu? Serius? Ini gue udah hitung. Oh. Yakin? Nggak salah ini. Vicarius Filidae ya. Hah, 5. yakin itu? Berapa angkanya? 666. Masa? Nih, Vicarius. V 5 tambah 1 tambah 100 Heeh. tambah 0 tambah 0 tambah 150 tambah Terus? 1 tambah 5 tambah 0 Iya. tambah 1 tambah 50 tambah 1 tambah 1 Terus? tambah 1 tambah 50 tambah 1 tambah 1 tambah 500 tambah 1 mana kan 666 Vicarius Yakin? Filidae. Sungguh Nah, Anda kan adek ini kan jagonya Dinda Kors ini kan jagonya apa? data. Jagonya buka gambar. Nah, kan gitu. Coba tunjukkan mahkota paus. Mahkota paus. Iya. Mahkota Enggak usah lah Paus. 666. mahkota paus. Hahaha Bunda Rahma kalah. Hahaha. Buka dong kameranya dong, dibesarin, Host. Ini aku lagi buka. Nah ini dah.
Nih, image. Tuh. Yang mana? Buka aja Ngeblur, deh, sembarang. ngeblur. Lu sembarang aja. Ya udah yang ini. Nah, nih. Ngeblur. Nah, nih udah. Ngeblur. Tunggu Yang HP-nya kelihatan KW. yang kelihatan tulisannya deh, yang ada kelihatan nampak tulisannya. Yang kelihatan Ada kan nampak tulisan, iya. Kameranya ini ngeblur burem. Tunggu dulu. Vicarious Filidae. Oh. Tulisan di Mahkota Paus. Ya. Mana ya? Oh iya, Gurunda. Udah dapat? Ada. Oh, masih dihitung-hitung kalau si siapa namanya? Vicarious V5 I1 C100 A0 R0 I1 U pakai V 5 S0 112 Willy 53. Iya 666 ya. Bener juga ya. Bener lu Gurunda. Ngeri. Luar biasa. Oke. Iya Allah ya Rob, Masya Allah. Ngeri. Nah, Ngeri. sekarang tugasnya tampilkan foto daripada mahkota paus itu. Wah ini gorengan baru, ini menu baru Gurunda. Kirain kalian udah pada paham. Ini Kak Gurunda, ini Kak. Nah, tuh muncul besarin Bunda Rahma. Ya. Os. Nggak ada tulisannya. Di sebelah mananya Bunda? Coba Vicarious Filidae coba. Ada yang bisa jelas itu. Coba cari yang jelas Bunda. Bunda Bunda Rahma. Ada Kandayonat loh. Assalamualaikum Kandayonat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama itu si dosen kucluk. Wah, kabur. Kabur. Lanjut Gerunda. Emang menurut Katolik, menurut Protestan juga, saya dulu di Facebook itu sering ngintip ya debat. Iya, ini kan antara kasus Protestan lama sama ini. Katolik. Kasus lama itu. 2009 sudah dibahas itu. Katolik keren. Protestan bilangnya gitu. Katolik itu antikristus. Silakan Gerunda. Iya, kita tunggu ditampilkan dulu sama teman-teman kita. Vicarious Filidae itu bahasa Latin yang Gurunda ya? Bahasa Latin. Oh ya benar kalau kita. Bukan Yunani maksudnya. Bukan. Sudah dapat belum? Mana ya? Mana ini aku korespon nggak dapet ini. Ah, ini. Yang bisa dibesarin. Woi, Oh, itu keren tuh. Ah, itu mantap ya. Itu Ada ya nggak? fix. Ada. Apa? Itu yang Gurunda bilang Vicarious Filidae. Wah, mantap Gurunda. Ada ya? Iya, itu ada oh tuh. itu ya. Ya. Nah, ini nomor-nomor Gerunda tadi juga ada loh. Oh, bahaya. Bahaya ini. Coba baca Wahyu 13:18. Wahyu 13:18. Aki Kores. Dan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia
dan bilangannya ialah 666. Terkait dengan ini, adik-adik sekalian, kan tadi berbicara mengenai binatang kan? Ya, Betul. mungkin kawan-kawan nggak pengerti ya. Di situ kan ada tulisan Vicarius Filidae. Di apa itu? Itu mahkotanya, mahkota paus tertulis itu. Nah, itu Vicarius Filidae. Kalau kita hitung angka tersebut dengan angka Roma, itu hasilnya adalah 666. Gitu. Betul. Betul. Ini juga ada yang angka yang disebutin Gurunda ada semua di sini. Terus kemudian kita Ini mencari, 500 nih Gurunda. iya. Masya Allah. Kita mencari data yang ada di Daniel 11:31. Coba, siapa ini kira-kira nih? Daniel 11:31. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Yang menghilangkan yang menghilangkan penghapus korban sehari-hari itu siapa? Kristen. Dia hapus dengan korban terakhir kan? Iya, Lalu kemudian menegakkan kekejian yang membinasakan. betul. Yang menghapus korban hewan siapa? Yesus. Oten. Iya. Mereka akan Nyata. menajiskan tempat kudus. Siapa yang kemudian menajiskan rumah ibadahnya orang Yahudi dengan memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalamnya? Roma. Kita- Si orang Tarsus. Bisa baca ini, Dek. Yehezkiel 4:4. Bisa dong. Tunggu. Iyalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeskiel 44. Dari nomor 6 sampai nomor 9. Iya, 6 sampai 9. Meluncur. Kenapa dia yang antikristus ya, padahal dia Kan antikristus berarti anti Yesus. iya, padahal dia anti Anti Yesus. Wakunois. Iya. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Nah, berarti orang yang menajiskan kan? Ya, Maksudnya mereka-mereka yang tidak bersunat kan? ya, yang tidak sunat daging dan hati. Parah ini orang Kristen ini. Jadi memang bahaya. 1 Yohanes 2, 18, 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar,
seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, di situ ada seorang antikristus akan datang. Karena antikristus juga banyak muncul pada zaman Yohanes. Berarti masih ada yang akan datang. Nah, di dalam nomor 19 dikatakan, memang mereka berasal dari antara kita. Berarti berasal dari mana? Bangsa Arab atau bangsa Israel? Bangsa Israel. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, antikristus itu berasal dari orang Israel itu Orang sendiri. Israel. Nah, lalu muncul pertanyaan, siapa dia? Dia adalah seorang raja kan? Ya. Di dalam Daniel tadi, Daniel berapa tadi kita sudah baca tuh? Daniel 11 nomor 31. Kan di situ sangat jelas. Daniel 13 nomor 31 bagaimana diceritakan bahwa ciri-ciri dari antikristus itu tadi. Ciri-cirinya itu jelas itu. Antikristus adalah orang dengan atribut 666 dan memerintah sebagai raja. Daniel 12:11. Ini teman-teman pada nangkap enggak ini? Angkap. Nangkap Nanti- Pak Runda, nangkap. Ini udah Nanti- beli jaring saya. Nanti tinggal dikembangkan. Kita baca Daniel 12:11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan, itu ada 1290 hari. Apa ini maksudnya nih? Sejak dihentikan korban sehari-hari ini kan korbannya siapa? Nabi Musa kan? Betul. Ya, Dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Siapa yang sering menyuarakan tentang teos? Kita kan? Kristen. Nah, kita yang selalu menyuarakan bahwa teos itu adalah dewa kan? Iya, betul. Nah, berarti yang menggantikan kemudian tentang korban binatang itu adalah mereka yang menegakkan dewa-dewa mereka menjadi Tuhan. Betul? Betul. Ada teos Bapa, ada teos Ana, ada teos apa lagi satu? Teos roh. Mantap sekali. Ini kalau orang punya pemahaman daya tangkapnya bagus, pasti udah dapat. Boleh tanya, Guru? Daniel 9 nomor 27. Saya dibacakan, Dek. Matius 9:27. Daniel. Oh, Daniel 9:27 yang tadi ya. Oke, tunggu. Daniel. Kau tempatku. Kok dihilangin sama yang lain kitab Daniel? Oh, ini ada udah. Ada dong. Matius 9. ada. Siapa tahu langsung disembunyiin. 27 raja itu Ah iya, tuh bacain. Oke. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan. Menimpa yang membinasakan itu. Jedar. Di situ disebut raja kan? Raja. Ya. Kalau raja ada mahkota nggak? Ada. Ada. Keren nggak tuh mahkotanya? Keren. Ngeri. Karena ada angka 666. Wah, keren sekali. Nah, kita lihat di sini apa poin pentingnya? Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan. Ayo, siapa yang memberhentikan korban sembelihan? Ini mau kemana kita?
Kalau kalau di Islam kan tidak mungkin. Kristen. Kalau di Islam kan tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Itu jelas. Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan kepada mereka berupa hewan ternak. Yang satu imamat, satu nomor 2. Apa yang dikatakan di sana? Berbicaralah, katakanlah kepada orang-orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, harus persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari hewan ternak. Islam, Yahudi, ketika mereka mempersembahkan, maka persembahannya adalah Hewan ternak. Hewan ternak. ternak. Bisa nggak temukan dalil di Bible bahwa tidak lagi hewan ternak, tapi diganti dengan anak domba yang kudus, yang suci? Ayo, Galatia. ayo, buruan. Ya, Efesus ya. 2:15. Galatia 13. Nah, ada, tapi Efesus ada yang 2:15. spesial. Ada yang spesial. Korban yang hanya sekali saja. Mana itu, Gurunda? Iya, makanya cari, ayo, semangat. Gimana bahasanya? Dikatakan Yesus itu adalah korban sekali saja untuk mendamaikan dosa. Ayo dong, serius dong. Ibrani 7 nomor 27. Baca. Ah ya benar. Yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Oke. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab Oke. hal itu telah dilakukannya, N-nya gede, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Takbir. Allahu Akbar. Jadi yang dimaksud di Daniel tadi udah ketahuan? Udah paham? Daniel Paham. 9:27, Daniel 11, Daniel 12 nomor 11. Kemudian yang terakhir adalah Daniel 11 nomor 31. Raja memiliki mahkota, kemudian dia menghentikan semua korban-korban hewan sehari-hari dan menajiskan tempat suci, artinya tidak bersunat. Lalu mereka menegakkan ajaran dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Paham sampai sini? Paham. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi antikristus itu satu atau banyak, Gurunda? Antikristus itu rajanya satu. Rajanya satu. Iya. Ya ini. Itu yang pakai mahkota itu rajanya. Kan pernah, siapa yang pernah dikatakan paus? Pemimpin mereka yang pertama kali. Nah, coba. Samudra coba baca itu, Bang. Benedictus. Baca itu, Bang. Paus Benedictus, bukan? Kesimpulan antikristus, pengikut paus, pengikut antikristus, dogma paus, dogma antikristus, trinitas, dogma Kristus. Lalu orang Kristen pasti akan balik bertanya, "Hai kawan, Anda pasti ngawur. Kami orang Kristen ini percaya 1000% bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana bisa paus pemimpin orang Kristen kok malah jadi antikristus, musuh Yesus?" Saya bisa menjawab, Injil Anda kembali bagaimana siapa yang dekat kerajaan Allah. Anda tentu sudah tahu Injil bukan, tetapi kalau lupa di mana ayatnya, perkenakan dengan segala kerendahan hati, bukannya bermaksud menggurui orang Kristen setiap hari bergumul dengan Injil. Markus 12, 28, 29. Itu datanya, Gurunda. Iya. Jadi jelas, kode 66 itu adalah kode untuk seorang raja.
Kita nggak memfitnah, itu fakta. Itu jelas itu. Coba pendalaman materi adik-adik sekalian. Itu jelas itu. Mantap, Gurunda. Saya boleh tanya Gurunda, ini kontra nih. Silakan. Kalau pembahasan ini ditujukan kepada orang Katolik pas banget. Kayak si Ica, si Joseph, apalagi ya si Elia Miron, itu kan Katolik tuh. Kalau Protestan nanti kita bawakan itu, oh saya mah bukan Katolik, itu mah yang ada paus mah ada yang apa namanya kepemimpinan paus itu yang 66 itu kan Katolik, saya mah Protestan. Nah ini gimana coba? Silakan Guru tanggapannya. Misalnya ada Protestan yang protes, ya itu mah Katolik, agama Katolik. Adekku Yonatan Silakan. Nandar yang ganteng. Cie. Ini agama yang barusan disebut apa? Katolik atau apa? Protestan. Betul? Protestan protes misalnya Gurunda, gimana? Protestan ini lahir dari mana? Katolik. Katolik. Dari buahnya. Pokoknya batangnya harus ditebang. Ada lagi? Udah cukup terjauh juga langsung itu. Apa kata Yesus? Tidaklah mungkin pohon yang baik melahirkan buah yang baik. Betul? Begitupun sebaliknya. Pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Pohon baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, pohon yang tidak baik dan buah yang tidak baik itu ditebang dan dilemparkan untuk dibakar api. Pengajaran daripada Protestan itu adalah hasil dari pohon yang bernama pohon Katolik. Jadi nggak bisa, mau lari kemana pun tak bisa. Oke? Tepuk Benar tangannya. nggak? Mantap Gurunda, pasti. Nah, itu dia. Mantap, Gurunda, Masya Allah. Nanti tinggal adik-adik yang kembang. Ini dulu materi kita di ini loh. Materi kita di Facebook. Udah Benar. lama kali pun. Lama kita nggak bahas itu tuh. Saya pikir adik-adik ini udah paham. Sinapir itu suka pakai lambang itu ya, 666. Sinapir itu. Padahal itu lambang antikristus. Nggak paham dia tuh. Masih mau diajarin. Oke. Sampai di sini silakan ditambahkan. Jadi mereka ini menolak Yesus ya. Jadikan Iya, Tuhan, kan faktanya begitu, dikamuflase kan? menjadi dewa. Faktanya Cuma gitu. memakai berarti mereka cuma memakai nama besar Nabi Isa ya, Yesus. Di dalam Lukas 21 kan gitu. Waspadalah terhadap penyesat yang datang kepadamu. Ciri-ciri penyesat itu memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Kena kan? Nah, Iya, data betul. 12-nya. Namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu terjadi peperangan. Antar siapa? Peperangan terjadi di internal mereka. Lalu kemudian penyesat itu menganiaya murid-murid Yesus. Siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Coba dibaca dulu Ya. Lukas 21-nya nomor 8 dan nomor 12. Ini materi udah usang kali pun. Yang menganiaya Oke. Paulus. Bang Zuma, kita sapa dulu aja tamu kita nih ya. Ada Iya, Bang silakan. Ricky Pedia, katanya dia Kristen, ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Aku baca komennya. Selamat Halo, malam, Bang selamat Ricky. malam, assalamualaikum Waalaikumsalam. teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, izin ya host, Bang Zuma dan rekan-rekan lain. Saya Ricky, saya seorang Kristen. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Ini saya datang ke sini bukan dalam rangka saya mau berdebat atau atau apa ya, mau membuat narasi atau apalah, enggak. Tapi saya lebih mau berterima kasih sebenarnya. Karena kalau saya boleh izin share,
saya mau memberi info ke teman-teman yang Muslim bahwa tidak semua Kristen itu menyembah banyak Tuhan ya, Tritunggal, oneness lah segala macam. Puji Tuhannya saya berangkat dari 11 tahun yang lalu merasa kebingungan sama Tritunggal. Saya banyak tanya lah segala macam. Orang pertama yang membukakan pikiran saya adalah ulama Zakir Naik. Dia adalah pertama kalinya yang menyebut bahwa status Yesus bla 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 dengan membuka ayat begitu. Maka selama 11 tahun kemarin, jadi saya tahu itu kemarin 11 tahun. Nah, selama 11 tahun ini saya berada dalam ombak. Jadi artinya terombang-ambing begitu, saya tidak tahu siapa Tuhan saya. Saya ke gereja juga, ya asal ke gereja, saya tidak tahu siapa yang saya sembah. Nah, 1 tahun terakhir saya memutuskan untuk mencari tahu lewat Alkitab saya, karena saya meyakini Alkitab. Maka saya cari tahu segala macam dari guru-guru pendeta atau romo. Bahkan lucunya banyak sekali saya merasa terbantu sama teman-teman yang dari Muslim untuk menunjukkan bahwa Allah itu memang cuma satu, tidak ada yang lain. Begitu banyaknya ayat di Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah itu cuma satu, yang Yesus perkenalkan ke kita dengan sebutan Bapa. Makanya saya juga jadi bingung, kenapa ini ajaran Athanasius dan lain sebagainya ini sampai bertahan 2000 tahun tanpa ada perlawanan yang begitu berarti untuk memecahkan doktrin ini begitu. Begitu tertutupnya pikiran kita sehingga kita benar-benar meyakini 3 dalam 1, 1 dalam 3. Yang mana saya bertanya kepada waktu itu, saya lupa berapa, tapi katakanlah 10 pendeta, ada 11 ajaran malah yang berbeda tentang Tritunggal. Yang mana dari mereka itu semua punya teori dan ajaran masing-masing. Makanya saya setahun yang lalu persis saya lihat di YouTube postingan dari Bang Zuma. Makanya saya datang naik ke sini. Saya dalam keadaan ingin berterima kasih sebesar-besarnya. Oleh karena teman-teman yang Muslim, akhirnya saya merasa saya menemukan siapa Tuhan saya. Salah satunya teman-teman Muslim juga memelekan saya. Ada Bang Zuma, ada siapa saya lupa, Pak Donitan, begitu ya. Justru yang teman-teman ini yang dari Muslim yang berbeda malah membantu kami. Makanya saya senang sekali dengan channel ini. Walaupun saya seorang Kristen, tapi setidaknya ada hal yang sama antara saya dengan teman-teman Muslim yang ada di room yang ada di room ini, yaitu bahwa kita sama-sama menyembah satu Allah, satu Tuhan. Tidak ada yang lain selain Dia. Yesus adalah Mesias saya. Yesus adalah saya bisa sebut anak Allah, Mesias, juru selamat saya. Oleh karena itu makanya setahun terakhir saya sudah tidak ragu dengan apa yang saya sembah, sudah tidak bingung lagi begitu. Jadi saya banyak berterima kasih ini sama teman-teman. Ada Bang Nandar ya, ada Uni Rifa, Pak Doditan, Bang Umar yang partner diskusinya Pak Doditan. Gitu. Jadi saya datang ke sini khusus. Terima kasih buat Masya Allah. Iya, Bang Suma. makasih Bang Riki. Saya banyak sekali mendengar ajaran-ajaran Bang Suma. Jadi ayat-ayat yang Bang Suma keluarkan itu justru menjadikan saya ayat yang jadi pegangan saya, yang saya jelaskan juga ke teman-teman atau keluarga saya juga yang saya bawa. Saya berterima kasih sama Bang Zuma khususnya. Iya. Oke, Begitu. silakan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya sama saudara kita ini. Gurunda, izin. Iya. Kalau diperbolehkan bertanya nih, Gurunda.
Ya silakan, silakan. Pak Wikipedia, monitor Pak. Ya, silakan. Ya, ini bukan saudaranya Wikipedia kan? Cuma Canda ya sama. Pak. Iya. Iya siap. Berdasarkan narasi atau apa yang Bapak ucapkan tadi, saya sebenarnya orangnya suka yang to the point, Pak. To the point. Jadi menurut Bapak, tapi satu-satu yang aku akan tanyakan kepada Bapak ya. Menurut Bapak, apakah ajaran Tritunggal yang sebelumnya Bapak anut itu masih relevan berada di otak dan hati Bapak? Silakan. Sama sekali sudah tidak. Sama Saya sekali hanya sudah menyembah oke. satu saja. Tidak ada yang lain Masya selain dia. Tidak Baik. ada pribadi-pribadi. Baik, pertanyaan pertama sudah terjawab dengan lugas. Saya bertanya Dan kedua, Pak. terang. Bisa? Bentar, Pak. Ya Allah, ya Rob. Bentar, Pak ya. Oh ya, oke, baik. Sabar ya, Pak. Sabar ya. Oke, saya lanjutkan ya, Pak. Pak Wikipedia ya. Ya, silakan. Baik, Pak Wikipedia. Berdasarkan narasi Bapak yang Bapak sampaikan tadi dan berdasarkan penjelasan dari Bapak-bapak gereja, ada berapa tadi? Tritunggal ada 11 tadi kan yang Bapak dengar, betul ya? 11 ya? Ya, ibaratnya begitulah. 10, Ibaratnya begitu, ada 11 atau 10 lah ya. Itu 10 malah ada berdasar 11 ajaran gitu. ya, itu didasarkan kitab suci semua kan? Menurut mereka seperti itu. Menurut mereka. Apakah Bapak yakin bahwasanya kitab yang Anda pegang itu adalah kitab suci firman dari Tuhan? Iya, silakan. Untuk hal itu saya belum belum istilahnya belum menggali data kajiannya. Begitu, Pak. Oke, belum berarti ya. Berarti belum mengkaji. Oke, ini kesempatan bagus ini sebenarnya. Tapi tetap nanti kita akan serahkan kepada Gurunda Zuma ya, Pak Riki. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Ya, silakan. Setelah Bapak tidak mempercayai Tritunggal itu dan kemudian Bapak itu menyembah satu-satunya Tuhan, yakni Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus, yakni adalah Bapa dalam bahasa Indonesia, Pater dalam bahasa Yunani. Menurut Bapak sekarang, di mana kedudukan agama Islam di pandangan Bapak jika dibandingkan dengan ajaran Bapak yang sekarang ini? Yang sekarang ini ya, saya nggak tanya Tritunggal ya, yang dulu sudah ditinggalkan. Di mana kedudukan ajaran Islam saat ini di mata Bapak dan pikiran Bapak dibandingkan dengan ajaran Bapak yang menyembah satu Tuhan, yakni Bapak itu? Di mana kedudukannya? Silakan, Pak. Ya, saya justru melihat bahwa setelah 1 tahun ini, ya tentu 1 tahun ini belum berarti lah ilmunya, tetapi saya setiap hari menggali ini, justru semakin saya menyadari bahwa 3 agama samawi ini, Abrahamik ini, bersumber dari yang sama, seharusnya menyembah yang sama, walaupun konsep teologi ke bawah itu berbeda. Contoh, di kami Yesus disalib, namun di teman-teman Muslim kan tidak begitu, langsung naik ke surga. Tapi pada kenyataannya bahwa Yesus itu adalah anak Maria, di Muslim disebutkan Miriam, itu sama, konsep ke atasnya sama. Jadi yang mau saya sampaikan bukan ke bawahnya, tetapi lebih ke konsep ketuhanannya seharusnya itu sama, karena berasal dari agama Abrahamik yang samawi, which is Tuhannya harus sama. Masya Allah. Baik, Pak. Berarti saya menyikapinya Islam itu sebagai sepupu saya dari Baik, Pak. Islam. Pertanyaan paling akhir, Pak. Tadi kan Ya. terakhir, sekarang paling akhir ya. Andai saja dari kita semua nanti ada Gurunda Zuma dan guru-guru saya di sini berhasil membuktikan kepada Anda bahwasanya kitab yang Anda imani sebagai sebuah tanda kutip kitab suci itu ternyata sudah mengalami distorsi atau tidak lagi suci, tidak lagi firman Tuhan. Pertanyaan saya, Pak,
apa yang Bapak lakukan ketika kita berhasil membuktikan kepada Anda bahwasanya ternyata kitab yang Anda imani tidak lagi suci? Silakan. Kalau tentu nggak bisa langsung serta-merta begitu, Pak. Artinya saya perlu mengkaji. Orang saya mencari Tuhan saya aja 11 tahun lamanya. Sebutlah saya bodoh nggak apa-apa. Tetapi ketika saya mencari sesuatu, apalagi kebenaran tentang iman, saya tidak bisa langsung taat itu juga. Tetapi tetap perlu butuh kajian. Begitu, Pak. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Saya kembalikan lagi waktu dan kesempatannya kepada gurunda kita, Pak Riki, yakni Gurunda Suma. Tafadhol Gurunda Suma, cukup dari saya. Makasih. Makasih. Jadi begini, Saudara Riki, saya rasa kita ini orang yang belajar. Tuhan itu Maha Tahu. Dia yang menciptakan kita. Dan ada satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain yang ada pada diri kita manusia, yaitu akal. Akal ini adalah alat uji dan pembuktian kepada seluruh makhluk di atas muka bumi bahwa Tuhan tidak kemudian salah menciptakan seorang pemimpin, seorang makhluk, ya, sosok makhluk yang akan mengepalai, menahkodai kehidupan makhluk di atas muka bumi, yaitu akal. Dengan demikian, maka Tuhan yang Maha Mengetahui ini memberikan buku panduan kepada manusia yang diciptakannya. Kalau buku panduannya kemudian tidak sesuai dengan akal, alias tidak seimbang, tidak rasional, alias irasional, maka ada yang bermasalah di sini. Tuhannya yang tidak Maha Mengetahui atau kitabnya yang tidak lagi relevan dengan kebenaran dari sang sumber. Artinya kitab itu sudah mengalami perubahan-perubahan dari asalnya. Sehingga cenderung kepada pertentangan antara rasio dan apa yang tertulis, dengan apa yang tertulis. Karena itu tidak akan mungkin disifati oleh pencipta. Bahwa pencipta mewahyukan sebuah buku, kitab suci, firman, yang tidak sejalan dengan akal. Apabila sebuah kitab bermasalah, dan itu dijadikan sebagai kitab sebuah agama, otomatis agama itu pun bermasalah. Dan orang-orangnya pun bermasalah. Harus dideteksi dulu ini. Ada sebuah agama, kitab sucinya dianggap suci, padahal tidak sesuai dengan akal logika manusia, maka yang jadi permasalahan kemudian, yang menulis dan yang mendatangkan buku itu, kitab itu sudah pasti bersumber dari orang atau sesuatu yang memiliki kekurangan, karena dia tidak mengetahui aspek ciptaan akal yang ada pada diri manusia. Mudah-mudahan paham maksud saya ini. Jadi kalau sebuah agama memiliki sebuah kitab, di mana kitabnya itu irasional, maka yakin dan percaya kitabnya itu bukan dari pencipta langit dan bumi. Itu harus diuji tuh. Nah, karena kenapa? Tuhan itu maha kuasa. Menguasai kemudian segala aspek pada diri manusia dengan pengetahuannya. Nah, sehingga sekali lagi saya katakan, Tuhan men-setting, memberikan memori berupa akal kepada manusia dengan memberikan sebuah kitab suci yang pasti sejalan dan selaras dengan akal manusia. Apabila antara akal manusia dan kitabnya sendiri bertentangan, saya katakan, maka agama tersebut bermasalah. Saya kira begitu. Kalau bulan terbagi dua, Pak, kenapa tidak terbukti? Gimana? Kalau bulan terbagi dua, kenapa tidak terbukti, Pak? Kita nggak bisa membuktikan itu untuk sekarang ini, karena bulan sudah disatukan kembali. Selayaknya kemudian mujizat-mujizat para nabi, membangkitkan Lazarus, apakah bisa terbukti? Hari ini? Ayatnya di Al-Quran ada, Pak? Maksudnya? Bapak bicara berdasarkan ayat Al-Quran atau versi Bapak? Maksudnya apa? Terkait dengan apa ini? Bulan terbelah dua. Bulan terbelah dua juga itu sudah Sudah ke disaksikan. bulan. Sudah disaksikan Bulan nggak oleh terbagi para... dua, Pak.
Sudah Astronaut disaksikan. udah kayak bulan. Kau ngomong terus loh. Gantian Gurunda ngomong. Orang kamu bertanya, kau yang ngomong. Kau kalau banyak omong saya kasih makan kucing kau nanti. Diem dulu. Lanjut Gurunda. Iya. Jadi ilmuwan astronomi juga menemukan adanya jejak-jejak terbelahnya bulan. Itu Bang. Dan bahkan Anda pun harus tahu bahwa saban hari bulan itu bekas daripada terpisahnya dua sisi ini itu semakin melebar, menandakan kiamat semakin dekat. Karena itu akan terjadi kembali nanti setelah kiamat. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Anda minta tanda sekarang, silakan Anda searching di Google, Anda akan menemukan bukti-bukti keabsahan bulan itu pernah terbelah. Gitu ya. Dan kalau itu tidak terbukti pada masa itu, 1400 tahun silam, maka orang Arab tidak akan percaya kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, selayaknya Paulus yang tidak dipercayai di tempat dia berasal. Mengaku dari orang Israel, keturunan Benyamin, orang Farisi, tapi dia tidak dipercayai sampai hari ini. Kitab-kitabnya 13 kitab, ya, itu tidak dipercayai sampai hari ini. Kenapa? Karena orang yang sesama dengan dia hanya melihat kebohongan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dikisahkan demikian, sejazirah Arab percaya dengan keadaan itu. Demikian sementara, silakan yang lain. Maaf, saya boleh bertanya. Gantian sekarang. Oh ya, lanjut Pak, silakan. Saya boleh bertanya ya. Oke. Bang Zuma, saya ada pertanyaan. Cuman satu. Kemarin saya sempat tanya dengan teman-teman yang Muslim, sekitar saya lah yang Muslim, saya tanya ini, tapi mereka semua tidak punya jawaban yang pasti. Google punya jawaban sendiri yang mana berbeda. Nah, saya mau tahu langsung dari Bang Zuma. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad itu pernah berdosa? Terima kasih. Nabi Muhammad SAW sejauh kami mempelajari Islam, Al-Quran dan hadits, beliau tidak pernah melakukan dosa. Oh, baik. Karena mohon maaf ya Bang Zuma ya, bukan bagaimana, tapi Google ini yang bicara ke saya. Silakan. Dia sampaikan ketika perang kaum Nabi Muhammad melawan kaum kafir Mesir, di situ diceritakan bahwa saya nggak tahu surat di Al-Quran ayat mana saya nggak tahu, tapi ceritanya ketika melawan kafir Mesir, Nabi Muhammad sudah dalam keadaan terpojok, lalu Nabi Muhammad berdoa meminta kepada Allah, kurang lebih kalimatnya saya lupa pastinya, tapi kurang lebih, ya Allah, tolong menangkan kaumku, karena jika tidak, aku khawatir dunia tidak akan menyembah engkau lagi hingga akhir zaman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika perang lagi, Nabi Muhammad menyampaikan, waktu itu perang sama siapa saya lupa, tapi ada satu tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu melempar pasir ke mata musuhnya, lalu kaumnya Nabi Muhammad menang di perang itu. Lalu ketika Nabi Muhammad bilang sama pasukannya, dia bilang bahwa karena aku melempar pasirlah maka kita menang, begitu. Nah, itu dilihat sama Allah bahwa itu mendahului. Nah, itu Google yang bilang dua kesalahan dosa itu. Nah, makanya saya bertanya langsung kepada sumbernya. Silakan Bang Zuma, mohon dijelaskan. Oke. Adik-adik pernah mendengarkan materi ini? Kalau saya di Google-nya Google mana dulu ya itu ya sumbernya? Itu perlu itu Gurunda? Ya, itu makanya saya bertanya. Saya kok baru dengar ya. Kalau saya loh, izin Gurunda. Kalau saya baru tahu sih. Lanjut. Ya, coba lebih akurat lagi informasinya, Bang. Saya. Iya. Oh, saya kurang tahu ya waktu itu di mana, linknya saya juga sudah lupa.
Tapi saya waktu itu, kalau seingat saya hanya bertanya di Google, apakah Nabi Muhammad berdosa? Ini apa? Cuman sumbernya Afwan. saya nggak ya. Jadi yang pertama itu betul terjadi, cuma nggak pernah dibilang itu adalah sebuah dosa. Nah, terus yang Muhammad yang berdosa perang apa? Badar itu Masa ya? jawaban Anda gitu? ya Ketika yang dia tahu malu pertama dan memakai pakaian, berarti dia ini apa lagi penyembah berhala kawin satu nih, ganggu aja. Nah, terus ya kalau yang kedua itu yang baru asing. Yang kedua baru asing. Yang Ya, kalau pertama yang tadi iya. itu kan ada kaitannya dengan perang Badar. Terus Kalau yang pertama perang Badar itu kejadiannya. Iya. Coba kita lakuin yang dilakukan Wikipedia ya. Apakah Nabi Muhammad pernah berdosa? Coba. Karena dalam pemahaman Islam itu semua nabi itu masum. Masum itu apa? Terjaga dari dosa gitu. Jadi ya kan gini, Mm-mm. yang pertama itu yang terjadi kepada Nabi Musa. Nabi Musa diperintahkan untuk menegakkan hukum-hukum. Kemudian ketika orang-orang yang ada pada zaman Nabi Musa dan setelahnya meninggalkan Taurat, didatangkan kemudian Nabi Isa untuk mengembalikan hukum Tuhan kepada apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada Bani Israel. Ketika mereka kemudian melakukan pembangkangan kepada Nabi Isa, maka didatangkanlah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai orang yang mengembalikan semua ajaran para nabi pada masa itu. Nah, Rasulullah diutus oleh Allah sebagai Rasulullah dan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kalau di perang Badar beliau kalah, semua kemudian pasukan itu kalah, meninggal termasuk Rasulullah, lalu nabi dan rasulnya siapa lagi? Yang akan mengajarkan Islam siapa lagi? Kalau nabi terakhir ini wafat bersama dengan pasukannya pada saat itu, ini bukan dosa. Apanya yang dosa yang Anda katakan bahwa beliau berdosa di sini? Maaf Bang Suma kalau arahnya ke saya mungkin salah karena saya hanya baca dari Google. Saya hanya niatnya bertanya, bukan menuduh. Iya, itu dia. Tapi saudara tadi mengatakan, apakah Rasulullah itu kemudian punya dosa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa kepada Allah. Ketika berdoa dikabulkan oleh Allah, pencipta langit dan bumi yang mengabulkan, berarti beliau tidak dihitung dosa. Karena yang namanya perang itu sudah diperintahkan dari zaman dulu. Bagaimana kemudian Nabi Musa diperintahkan berperang, raja-raja nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel diperintahkan berperang. Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk menegakkan hukum-hukum. Nah, kalau hukum ini tidak mampu ditegakkan selayaknya Nabi Isa, dikalahkan kemudian oleh musuh-musuhnya pada saat itu, coba Anda lihat. Anda sendiri mengatakan mereka salah. Orang-orang di kalangan saudara salah. Yang mengajarkan kemudian Yesus itu Tuhan itu salah. Coba bayangkan kalau kemudian Nabi Muhammad SAW pun kalah, maka siapa lagi yang akan mengajarkan menyembah kepada Allah? Saya yakin saudara Riki ini jumlah orang-orang yang sepaham dengan saudara itu minim. Sedangkan pengaruh daripada pengajaran penyembahan kepada Tuhan-Tuhan selain pencipta itu banyak dan lebih kuat. Andai saja Rasulullah dan pasukannya kalah, lalu siapa lagi yang akan menyembah kepada Allah? Siapa yang akan mengajarkan itu? Makanya Nabi Isa pun bertanya, ketika dia ditanya, siapakah yang akan menolong agama Allah? Nabi Isa pun bertanya kepada murid-muridnya, Hawariyun, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong agama Allah. Tapi kami di sini habis, dihabisi sama Paulus. Jadi habis. Maka Rasulullah pada saat perang Badar berdoa, ini perjuangan terakhir, kalau kita gagal, maka tidak akan ada lagi yang menyembah Allah di atas muka bumi ini.
Maka Rasulullah mengatakan apa? Laksanakan apa yang telah engkau janjikan kepadaku ya Allah. Aku mohon pertolonganmu. Ini doa Rasulullah dan dikabulkan oleh Allah. Nah, makanya kalau Anda melihat kisah-kisah di dalam kitab saudara, peperangan itu didatangkan pula malaikat-malaikat untuk membantu nabi-nabi tersebut memenangkan kemudian. Sama seperti Gideon, sama kemudian Hizkia, bagaimana tentara-tentara langit datang membantu beliau untuk berperang. Begitu juga Rasulullah Muhammad SAW dimenangkan kemudian dalam peperangan tersebut. Sehingga ajaran tauhid berlanjut sampai hari ini. Saya kira gitu Bang. Jadi kalau berbicara mengenai dosa, kesalahan Rasulullah, beliau maksum. Beliau terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan adanya dosa. Demikian. Oh iya, baik. Terima kasih banyak Bang Zuma dan rekan-rekan. Sama-sama Bang. Jawabannya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya izin turun ya. Sama-sama Bang Riki. Terima kasih. Bang Riki. Waduh. Yang satu juga pergi. Udah. Tadi masih ingat gak teman-teman, Saudara Riki menyanjung, memuji kita. Karena melalui kita kemudian imannya semakin mantap. Tadi dia mengatakan itu ya. Betul. Ya, andai saja Rasulullah Muhammad SAW pasukannya kalah pada masa itu, ya nggak ada yang menguatkan imannya. Dia akan disantap sama Tritunggal. Betul Kurunda. Iya, silakan dilanjut. Halo. Boleh nggak aku bertanya? Ya, Tanya boleh terus. silakan. Oh, ini yang tadi ya. Tanya terus Ya, dari dia. tadi. Yang tadi tanya Dari terus tadi dia. sudah nungguin. Iya. Tadi kan gini, kita jujur-jujuran aja kan tadi Tritunggal ya banyak yang bingung kan gitu. Nah, Tritunggal artinya 3 in 1 kurang lebih begitu. Tapi ASWT juga selalu menyebut namanya dalam banyak ayat di Al-Quran dengan sebutan kami. Kami dalam bahasa Indonesia kan banyak, artinya dia lebih dari satu, bahkan lebih banyak dari Tritunggal. Artinya Kalau kita mau lurus-lurusan aja. Sok tahu dalam Itu- bahasa Indonesia. Enggak, tahu. makanya nanti Bapak jawab. Kami itu Pak lebih dari satu. Kau yang Mana bodoh. buktinya? Kami itu Mana? satu orang. Pak, udah bukan biarin aja satu dulu bahasa akhir habis Indonesia, ini Pak. gue mau jawab, Udah. Iya yang Ada jawab lagi? yang inilah. Masa kami hanya satu. Oh, Artinya iya, Pak, oke. Oh, daripada sibuk ngurusin agamanya orang itu, mohon maaf batu Lu bahasa vagina itu Indonesia yang kami dicium-cium aja nggak itu, paham itu gitu loh. apa itu? Satu orang itu Saudara saya. kita ini, saudara Aku, kita ini kau. pikirnya, Kami itu artinya lebih dari satu. Ya Sabar, udah, sini. sabar, Gue kasih contoh. saudara ini menganggap Itu aja bahwa, jawab dulu. Bang saudara Bang ini Bang menganggap Sumar, bahwa Al-Quran Gitu aja. itu diwahyukan pakai bahasa Indonesia. Oke, silakan Dek, silakan dibimbing orang sesat ini, silakan. Tolong digedein dong layarnya. Penggunaan kata kami itu tidak diketahui oleh orang-orang yang menyembah Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak bisa memberikan ilmu pengetahuan linguistik, sehingga bahasa kitab sucinya saja mereka keterbelakangan gitu. Tidak ada satupun orang Kristen Makanya yang jangan mengerti salah-salahkan bahasa jangan salahkan Ibrani dan Tritunggal, bahasa Pak. Yunani gitu. Ya karena Tuhan kalian 3, makanya kalian tidak bisa berpikir jernih gitu. Nah, sekarang kita lihat pembuktiannya. Nah, ini ada kata royalwi. Apa itu royalwi? Royalwi ini kata lainnya adalah majestic plural, yaitu kata jamak yang dinisbatkan kepada orang tunggal gitu. Nah, kita lihat di Tai sini. itu di mukamu sendiri. Kau sutut agamanya orang, kau sendiri parah. Lo Tritunggal Tai di Tuhan mukamu lu 3. Bikin Jangan bego nangis, Tuhan lu jangan bikin nangis. bego itu Tuhan 3. Dosa nangis, Serius. Bang. Nah ini kalau ngeluh nggak bisa deh. Roh Kudus lu kan nggak bisa bahasa Inggris. Gua terjemahin bahasa Indonesia. Nah, nih. Kata royalwi bentuk jamak yang agung atau jamak kerajaan adalah penggunaan kata ganti jamak
yang digunakan oleh satu orang yang merupakan raja atau memegang jabatan tinggi untuk menyebut diri mereka sendiri. Istilah yang lebih umum untuk penggunaan kita atau milik kita untuk menyebut diri sendiri adalah nosisme. Penggunaannya gimana contohnya? Kita lihat di sini. Nah, ini di Western usage ya. Enggak. Nah, ini contohnya penggunaannya di sini nih. Contoh. Ini lu kalau nggak ngerti bahasa Inggris lagi, sini Roh Kudus lu biar gua ajarin bahasa Inggris. Kita terjemahkan nih. Contohnya. Setelah Britania Raya atau Kerajaan Inggris diminta untuk menengahi sengketa perbatasan antara Argentina dan Chili, Raja Edward VII mengeluarkan putusan arbitrase yang dikenal sebagai kasus perbatasan Andes Cordillera. Kalimat setelah pembukaan penghargaan dimulai sebagai berikut. Lihat pembukaannya Raja Inggris. Lihat pembukaannya kata-kata Raja Inggris. Nah, ini kita translate ya. Translate. Sekarang kami Edward dengan rahmat Tuhan Raja Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia dan Dominion Inggris di Lautan Raja, pembela iman Kaisar India dan lain-lain telah tiba di keputusan berikut di atas pertanyaan yang disekatakan yang setelah dirujuk ke arbitrase kami. Nih, sekarang kami selamat datang di kebenaran. Roh Kudus kita permalukan lagi. Ya, makanya Bre, jangan menyembah Tuhan yang tiga. Bikin bego. Mana dia? Kabur lagi. Kabur. Dikasih Aduh, data. dasar. Ini orang ini Kristen cabang Inggris nih. Kristen cabang Inggris raja nih ngomong kata kami, tapi dia ngomongnya Edward. Emang Edward banyak. Itulah kenapa Ikhwan gitu loh. Itulah kenapa ini kawan-kawan Kristen ini loh. Lu tuh jangan benci Islam, bencilah agama kalian sendiri. Kenapa? Karena agama kalian diajarkan di 1 Korintus 4 nomor 10. Nah, lihat di sini ya. Kami tolo oleh karena Kristus. Tuh, kalian itu tolo karena Kristus. Kristus membuat kalian tolo, tahu nggak? Belajar ke Islam. Kenapa? Karena kamu ini ke Islam, kamu arif dalam Kristus. Nah, Kristus kalau di kami jadinya arif gitu. Tapi Kristus kalau di kalian bikin kalian tolo. Paham ya? Selamat datang di kebenaran. Lanjut. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia loh. Kami katanya orangnya banyak. Mak, dia nggak pernah baca loh itu. Lanjut Gurunda. Oke, kita sapa Bang Jambang Kelana. Selamat malam. Selamat malam. Kristen ya Bang? Kristen. Oke Bang, silakan. Dia bingung saat lu persilahkan ngapain, dia bingung. Bukan bingung. Kenapa bingung? Cuma Ya udah, kalau nggak bingung udah dipersilahkan. Ya kalau nggak bingung langsung responsif Pak. Apa kayak itu tanggapannya gitu loh. tanggapan kita yaitu kalau Alkitab itu firman Allah. Itu bisa diuji. Tapi kalau Al-Quran itu nggak bisa diuji. Semua tetap ngeles, alasannya ada aja. Gurunda, silakan Gurunda. Ya silakan. Itu langsung uji Yosua. Matahari berhenti, langsung uji coba. Silakan Dek. Ardiansa, silakan. Enggak, tadi kan katanya Alkitab itu firman Tuhan, betul kan? Sedangkan Adam punya dosa. Ini Muhammad nggak punya dosa. Ceritanya Muhammad aja. Tunggu dulu. Tadi kan Bapak bilang Alkitab itu firman Tuhan, betul? Iya. Iya, makanya itu berarti yang sabar dulu. Berarti kan katanya kan bisa diuji, betul? Iya, betul. Firman Tuhan itu kepastian atau perkiraan kira-kira, Pak? Katanya kan bisa diuji, betul? Namanya firman Tuhan kok perkiraan? Kepastian kan? Oke, kepastian kan? Iya. Oke, baik. Izinkan saya menguji, Bapak. Iya. Mari kita sedikit bersenang-senang ya, Pak ya.
nggak usah banyak itunya ceritanya. Iya, ini Langsung saya kalau tunjukkan memang datanya ini. Ya sekarang ini kita uji, Pak. Alkitabnya yang sering dibahas kalian. Ya ini saya mau uji. Katanya tadi bisa diuji. Oke, host minta tolong kecilin saya, host. Oke. Kita uji ya, Pak. Ini Alkitab kan, firman Tuhan. Lukas termasuk firman Tuhan kan? Lukas, Matius, Markus, Yohanes, betul ya? Nah, itu Oke. isi Injil. Oke. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Berarti firman Tuhan ini Tuhannya kira-kira nggak tahu kepastian ya, betul ya, Pak ya? Itu. Betul ya? Makanya harus tahu kita ceritanya bagaimana. Lo enggak, Itu mulai saya tanya, ini ditunjukkan. Tuhan ini, Lukas ini dapat dari Tuhan atau dapat dari bukan Tuhan, Pak? Lukas itu yang menceritakan. Menceritakan Nah, dari itu firman isi. Tuhan kan? Iya, memang Dari firman Tuhan. Berarti Lukas ini merubah narasi firman Tuhan atau tidak merubah narasi firman Tuhan, Pak? kalian ini mau cari kebenaran aja. Saya tanya, Lukas ini merubah narasi firman Tuhan atau tidak merubah narasi firman Tuhan? Silakan dijawab. Apa masalahnya memang itu? Tuh, ini ada kira-kira ini, berarti Ya, Tuhanmu kira-kira. Jadi kalau itu berkisar umur 30 tahun. Loh kan lah itu iya, ini kira-kira kan? Nah. Ini tulisannya kira-kira, berarti Tuhanmu nggak tahu apa kepastian. salahnya kalau ditaruh kira-kira di situ? Jadi Iya, kalau berarti Tuhanmu umpamanya- nggak. Ya Sekarang Tuhanmu berarti prinsipnya kira-kira apa? kan? Iya berarti Tuhanmu kira-kira kan? Sepakat dulu kita. Ya, mau sepakat mau nggak jelas. Dengar dulu. Itu awal mulanya di Al-Quran pun yang kayak gitu udah tertulis. di Jangan situ. kemana-mana Pak. Ini Jangan tertulis lupakan kira-kira. kitab Jangan yang kemana-mana. terdahulu Ini kita lagi nguji Alkitab ini Pak. Lagi nguji Bible ini. Ini kan Semua- katanya silahkan diuji kan gitu. Nanti Bapak silahkan uji Quran. Tapi kita ke sini dulu sepakat. Baik. Nah, di sini kan tertulis Lukas. Ia berumur kira-kira 30 tahun. Berarti Tuhannya Bapak kira-kira kan nggak tahu kepastian kan, betul? Kalau nggak ngerti isi Alkitab, jangan dibahas itu. Lah ini tulisannya Semua apa? Gara-gara kira-kira. Jadi berumur 30 tahun. Jadi Tuhan baru berumur 30 tahun. Enggak, Tuhanmu itu taunya kira-kira, nggak tahu kepastian. Harusnya kan kalau Tuhan gini kan, ia berumur pasti 30 tahun kan gitu kan Pak? Bukan Bener nggak? itu. Sebelum Salah. salah itu berarti? dia ada. Tapi kalau dihitung mulai kelahirannya, munculnya dia ke dunia, mulai dari dilahirkan sama Maria, itu Lah iya Pak. kalian Ini aja loh Pak. udah 700 tahun sesudah ada Kira ini Yesus, pinter. kalian baru muncul Allah SWT itu. Tapi nggak kita bahas itu. Keyakinan kalian kayak gitu. Jadi keyakinan ini harus ngerti kita dari awal ceritanya bagaimana. Mulai dari Adam sampai itu, sampai Pak, muncul Yesus. Ternyata Lukas Masehi. ini loh Pak, kita lagi menguji Bible Anda. Ternyata Lukas ini dapat dari Tuhan kan Anda bilangnya. Ternyata Cuma apa? Ternyata dapat dari anggapan orang loh Pak. Ayo, ini loh. Jadi Menurut maksudnya anggapan gimana? orang. Apa salahnya itu? Oh berarti bukan menurut Tuhan kan? Sepakat dulu kita. Kok menurut Tuhan? Oh berarti bukan. Oh berarti Lukas bukan firman Tuhan. Sepakat? Lukas itu menceritakan, ya. Iya menceritakan. Nah, nggak pernah baca Bible Bapak ini. Kok nggak pernah baca Bible? Kamu yang nggak ngerti. Jadi Salah lagi mak gua. lebih bagus keyakinanmu itu aja bahas. Jangan Enggak. keyakinan Lukas orang ini, yang Lukas betul-betul. ini dapat dari Tuhan atau dapat dari orang? Saya tanya. Ngapain kau bahas? Tadi Anda Nangis. yang minta loh. Katanya Bible bisa diuji. Udah nangis Guruna. Lanjut Guruna. Udah cukup Anda lah. sendiri yang minta tadi Bible minta diuji. Sedangkan di kitabmu sudah dibilang. Baru satu lembar. Ya. Jangan tiadakan kitab-kitab terdahulu. Host, Dia sendiri kecilin yang saya, minta host. Udah cukup, diuji. host. Oke, thank you host. Tadi sampean tuh minta diuji Bible Anda. Ya memang, tapi kalian apa sedikit aja salah kalian taruh. Ya tadi diuji begitu Anda nggak bisa ngapa-ngapa kok. Apanya? Bukan Ya tadi itu kira-kira itu.
Itu hanya tulisan kira-kira kalian uji. Ya itu firman Tuhan itu. Jadi kalau kita Jawab bilang dulu begini, bahasa Indonesia. kalian bagaimana? Itu bahasa Indonesia itu firman Tuhan atau bukan? Apa hanya itu firman Tuhan? Hanya kira-kira itu. Aduh, bahasa Indonesianya nggak nyambung, sok tahu. Kok sok tahu? Yang dibilang kira-kira di situ hanya tulisan kira-kira. Ini itu Pak Pipo firman kedua Tuhan, ini kok Pak Juma. Pak Pipo kedua ini. Lanjut. Kok lanjut? Gas Bang Zuma, gas Gurunda. Harus mengerti. Jangan mencari kesalahan padahal kalian hanya untuk mencari pembenaran aja ke apa kalian. Pak. Apa itu? Pak, Ya, menurut kitab Bapak, antikristus itu seangkatan Yesus atau jauh setelah Yesus hidup? ngapain kau tanya-tanya bahas Alkitab? Dia bilang Pak Pipo ini. Tadi Pipo. katanya mau Kita diuji. percaya Tuhan yang benar ya. Tuhan yang benar yang mana? Wong agama kami- Anda dari Tuhan kami antikristus, hidup Pak. terbukti ya. Pak, Nggak ada jujuk-jujuk Tuhan datang tahun 2007 tahun 700-an Masehi. Pak, Langsung kalian apain? Sebelumnya itu kalian nyembah apa? Pak. Antikristus Kalau itu, Pak, antikristus itu berasal dari Kakek- tengah-tengah Kakeknya pengajaran si Muhammad Yesus. itu nyembah apa coba? Kakeknya Pak, si Muhammad itu nyembah antikristus apa? itu, Pak, antikristus itu menurut Yesus ada sesaman Yesus atau nanti di abad ke-7. Kalau saya ajarin kamu cepet salah cuma. Tahu? Enggak dijawab dulu. Apanya Antikristus dijawab itu dulu? Kalau kamu Antikristus cuma itu, kerjanya Pak. hanya menyesatkan orang. Bapak, Tahu? antikristus itu ada di abad pertama atau di abad ke-7? Jawab. Jawab. Jawab, Pak. Naik-naik ke sini orang naik-naik ke sini udah tua naik nangis. Anda lucu nangis itu anak-anak minta permen. Ini bapak udah tua. Nangis depan umum ribuan orang. Ditanya antikristus itu menurut kitab Anda angkatannya itu abad pertama atau abad ke-7? Jawab. Pak. 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 Antikristus itu menurut kitabnya Bapak adanya di abad pertama atau abad ke-7? Jawab. Pak. Bapak. Bapak. Nye. Bye. Oh malah sampai. Pingsan Gurunda, pingsan Gurunda. Ini apa? Level terakhir dari kajian lintas agama antikristus, Pak. Ada di abad pertama atau di abad ke-7? Pak. 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 Ya udahlah, Pak. Bapak naik ke sini bikin diri sendiri ditertawakan orang nih. Hampir 5.000 loh yang nonton kita. Ayo, Pak. Pak, antikristus itu di abad pertama atau di abad ke-7? Supaya kita bisa tahu Islam atau Kristen sang penyesat itu. Pak. Dibuka mic-nya, Pak. Pak. Host dibantu dibukakan mic-nya host. Coba host. Udah, Bang, dari tadi. Oh, udah. Ada anjing inu amak nama no mengenunya Pak. Abad pertama. Susah ini Bapak ini. Kita Islam itu membuat materi debat kayak begini tuh, diskusi lintas agama begini untuk menyelamatkan generasi dari kalian. Jangan generasi muda kalian itu mengikuti kalian gitu loh. Itu bilang uni
Lalu digituin juga kunyi-kunyi. Dan mementangan ang ulang ini kemudian diwayukan dengan nyonenya. Mana ini? Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab supaya bisa dijelaskan. Diartikan Al-Quran itu pakai bahasa Indonesia. Kan cupu. Lanjut adik-adik sekalian. Saya kira tadi itu berilmu. Minta Bible untuk dikoreksi. Itu narasi berbahaya itu, Bang Hadi. Itu ku bilang, wah pas-pas lagi ada pakar semua di sini. Manuskrip nantang kayak gitu, kuburan. Ternyata dia bertanya tadi itu, siapa Tuhan yang disembah sebelum datang Nabi Muhammad? Diterangin juga nggak bakal ngerti. Kan gitu. Iyalah bang. Terus kalau ditanya balik, cuma siapa Tuhanmu sebelum Bunda Maria mengandung? Kena lagi langsung. Iya. Ada orang Kristen pakai fotonya Bang Juma. Siapa ini? Namanya Syahlon Tacalup. Halo. Syahlon. Halo Salon. Salon. Kenapa dia nggak pakai foto Tuhannya ya? Nggak ngetop kali ya? Kan banyak fotonya Yesus tuh buat pilihan. Mau yang hitam kek, mau yang gondrong. Kenapa fotonya banyak Fans Bang Suma juga, Bang Andi. Oh ya bisa jadi. Iya. Atau dipakai nipu kali? Karena di gerejanya juga tiap hari bahas Bang Suma kan. Oh. Bang Suma itu bahaya. Penting untuk kita singkirkan. Habis perpuluhan ini kalau dia dibiarkan terus. Gitu. Ya dia penasaran cari-cari. Oh iya ini orangnya Bang Suma. Wih cakep kali lah. Jadikanlah foto profil ya kan. Supaya laku juga dia. Iya. Dia tiduri mamaknya anak-anaknya di rumah yang dibayangkan Bang Suma. Segitunya kali. Iya. Betul. Kasihan orang-orang ini. Fans berat Bang Suma ini. Lebih suka fotonya Bang Juma daripada foto Tuhannya ya. Iya, itulah. Iya. Atau foto Paulus kek. Kalau fotonya Paulus tuh. Jadi bikin akun, capek-capek bikin akun. Fotonya orang yang dipakai, bukan fotonya sendiri. Ada stand plate. Halo, selamat malam. Korintus 1:19. Bro, buka suaranya bro. Yang cuci gudang itu satu kartu. Oh ya, pas. Maaf bos, saya turunin aja bos. Saya muslim. Lupa. Masya Allah. Salam kenal bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayoritas Pak. Halo, Has. Ya. Ya, Islam atau Kristen? Tadi. Halo. Ya, Salam. halo. Salam. Ya, salam. Gitu. Semua sini sudah pakar. Iya. Bisa diminta nomor HP-nya Bang Juma. Tapi sebelumnya Bapak Islam atau Kristen, Pak? Insya Allah guruna Islam, bukan lagi Islam. Guruna Islam. Apa itu namanya bang? Tidak tahu lah pokoknya. Desa bicara iya ada upahan. Bang Abang ini mengaku gurunya Islam.
Iya. Wih, apa kiai ulama atau atau apa? Iya, begitulah kurang lebih. Oh, Cuma ada saya lihat di sini yang menantang Bang Juma katanya KO Bang Juma. Saya enggak ini saya tadi ini kok macam mana ya kejadiannya. Dia masih Jadi dia sambung. bilang di sini tapi belum nampak ya. Ada 13 macam dia bilangnya Bang Juma menyimpang dari Al-Quran. Jadi aku mau jumpa di pedesaan nih. ini saya ceritakan Pak Bang Juma bagaimana. Ada orang mengatakan tapi dia mengaku Islam. Apakah dia Islam dan dia bilang bukan Islam, kita nggak tahu, mengelabui dia mana tahu. Iya. Bilangnya Islam. Nah, menurut Jadi- penilaian Bapak ini, menurut penilaian Bapak yang menyimpang dari pengakuan beliau itu dari Bang Suma itu apa? Yang terangkan itulah seperti Bibel dan sebagainya. Dia bilang itu ada saya sadat ini katanya ada 13 macam yang menyimpang dari Quran yang bilang Bang Juma dan saya sudah pernah berhujah sama dia, kebetulan dia kabur katanya. Jadi ini nih coba ini anak-anak terang ini jangan ini Mana? ini orangnya Mana orangnya? ini Mana? nah ini yang orang yang ini sama inilah yang katakan 13 macam yang menyimpang dalam Al-Qur'annya ya sama Bang Juma ini nampakmu nampak Enggak. ini ada suaranya ha? Siapa namanya, Pak? Atas saudara Kristen kepada no, siapa namanya ya Siapa? Orang buat komal. nah ini orangnya Ya. Ada lah kacang, saya kan tahu. Lucifer itu. Siapa ini? Lucifer itu, Pak. Hah? Lucifer. Iya. Dia bilang 13 macam yang menyimpang Abang Juma yang Al-Quran. Nah, coba ini loh orang. Siapa ini coba? Orang Kristen itu, Pak. Iya. Tapi kenapa dia mengaku Islam? Iya, namanya Lucifer, Pak. Hah. Iya. Gitu loh. Itulah. Iya, Pak. Jadi dia itu Kristen. Dia ngaku-ngaku Islam. Nah, itu tadi. Makanya kan kalau kita boleh Semua hafal dia, Quran pun membaca ayatnya segala macam, pas bacaannya. Nah, dia bilang ini Bang Juma itu menyimpang dari Al-Quran ada 13 macam saya catat ini. Ini Bapak ini korban hoax ini. Nah, saya pikir Itu dia namanya Islam, tapi Ferdinand. saya Bapak bicara itu dengan dia nama belum masuk aslinya awal. Ferdinand. Mau saya masukkan apa kau Islam, apa kau Kristen, apa kau kafir, itu mas saya bilang sama dia. Kalau orang kafir kau nggak seperti itu kan, itu saya bilang sama dia. Kan Kafir itu orang kafir. Orang Kristen itu. nah itu tuh. Iya. Ini ya, mengaku Islam, mengaku ulama pula dia apa guru. Nah, begitu memang kalau penyesat begitu memang, Pak. Maklumi saja, jangan kita nonton nih. Untuk meluruskan Sakit kita nanti. paham Juma yang Nah, kan disebut namamu. Tengok. Iya cocok, Mi. Jangan kita dengar ki. Orang sakit itu. selama ini dia tularkan Nah, tengok. sesama umat Nabi Muhammad. Tengok. Oh kasih nah. Siapa yang mencabut nyawanya orang tua tadi? Bang Andi. Kerja kami itu nggak tahu tomato ada sisi pengajari rindok na tomato. Di pengajari kan. Pati di bolontongi ke sih. Oh kodong. Lalai ingat dibangkitkan. Adik-adik saya sekalian sini pernah nggak membaca literasi tinta merah Yesus mengaku dibangkitkan? Nggak ada. Dan aku dibangkitkan pada hari ketiga, ada nggak itu Yesus pernah? Nggak ada. Penulis mengatakan dibangkitkan. Yesus nggak pernah aku dibangkitkan. Oh. Jadi murni
tentang kebangkitan Yesus ini berasal dari Penulis. Paulus. Dia. Atau ada yang bisa mencarikan kita? Mencarikan kita data Yesus mengaku akan dibangkitkan gitu. Kita tunggu revisiannya aja Gurunda. Siapa tahu ada gitu ya. ntar. Iya. Tapi kalau Yesus bunuh diri ada nggak tahu dalilnya? Ada, minum anggur asam. Yohanes 19:30. Pengakuan Paulus, Yesus itu bunuh diri. Gimana itu teman-teman? Bagaimana ini? Ya Salon, kita sapa dulu Salon. Kenapa nggak berani buka mic Salon? Kalau di bawah berani typing. Di ayat mana Gurunda? Mantap itu. Ibrani 7:27 sama lo apa? Ada Cipmang di sini. Ada Cipmang. Aku kedengaran suara aslinya. Lama lupa. Ibrani 7 nomor 7 deh. Siap Gurunda. Bunuh diri Yesus di situ. Oh, lama rupa. Tuhannya bunuh diri kodong. Ada Tuhan. Bunuh diri Muhammad mati gak bangkit kak? Ada Tuhan bunuh diri kodong. Kurang kerjaan Tuhannya temanku. Bunuh diri untuk dongeng. Oh iya ya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ada Tuhan bunuh diri. Hanya ada dalam agama pagan saya. Tuhan itu maha hidup. Tuhan pagan malah bunuh diri. Hidup ada di neraka. Tuhannya bunuh diri. Otak jemaatnya sudah berkara. Menyembah dewa yang bunuh diri. Itu adalah menyakitkan. Allah yang tiga pagi. Tuhanmu mati bunuh diri. Jadi mayat 3 hari 2 malam. Dewamu bunuh diri. Itu hanya iman buta. Orang bunuh diri konyol. Tuhan bunuh diri apa namanya? Gaplek jangkrik. Salam satu mayat Gurunda. Gak percaya kan? Kalian gak percaya kan? Kalau sembahan tetangga kita bunuh diri, gak percaya kan? Nah, ayo saja kalian percaya. Aneh itu, makanya dikatakan antikristus itu akan membalikkan semua fakta kebenaran. Di data-data yang ada yang saya bacakan tadi, Daniel 12:11, bahwa antikristus itu datang menghentikan korban sehari-hari, lalu kemudian menegakkan ajaran dewa-dewa kekejian. Ajaran dewa-dewa kekejian itu apa? Natal. Natal 25 Desember. Ibadah hari Minggu. Pesta akhir tahun. Makan babi, tidak bersunat. Itu adalah apa? Penegakan kemudian hukum-hukum yang diajarkan oleh dewa-dewa kekejian. Daniel 11:31. Tentaranya muncul. Mereka menajiskan tempat suci, lalu menghapus korban sehari-hari,
lalu menegakkan kekejian. Hukum Tuhan yang datang kepada para nabi dihapus, digantikan dengan hukum dewa-dewa. Makanya mereka ibadah seenak perut. Tak ada lagi aturan main. Tuhan pun diajarkan bunuh diri. Itu adalah ajaran kekejian. Pencipta langit dan bumi datang dalam rupa manusia, lalu bunuh diri. Ajaran keji, sangat keji. Kamu putar balik aja kau. Itu fakta tertulis di dalam kitabnya para antikristus. Ibrani tadi yang saya katakan. Ibrani itu menjelaskan bahwa Tuhanmu jelas sekali bunuh diri. Tidak bisa kamu pungkiri itu. Ibrani 7:27. Lalu Daniel 9 nomor 27, teman-teman. Mereka punya raja. Lalu sang raja ini menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Kekejian mereka kemudian datang untuk membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan. Mereka kemudian memusnahkan semua hal-hal yang telah ditetapkan. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu mereka hapuskan semuanya. Dimusnahkan semua aturan-aturan Tuhan, lalu kemudian mereka menegakkan aturan-aturan antikristus, yaitu kekejian terhadap Tuhan. Bayangkan aja, mereka membuat karikatur manusia menjadi Tuhan, lalu mereka mengajarkan manusia ini bunuh diri. Cuma setan, kalau kau tidak pernah tahu ajaran kami yang sebenarnya, kamu jangan banyak urusan ya, setan. Sumber kekristenan ajaran antikristus ini cuma satu, Bible. Orang Indonesia dari usia 2 tahun semuanya bisa membaca Bible. Tapi banyak orang yang mengaku pintar-pintar cerdas nggak bisa baca Quran. Gimana mau menyerang Al-Quran? Membacanya pun tak bisa. Kenapa? Al-Quran itu kitab termaterai. Mereka hanya mengambil terjemahan-terjemahan, lalu mereka kemudian pahami secara emosional. Mereka membahas terjemahan, lalu menafsirkan dan memberikan pengertian sendiri seenak perut tanpa ilmu. Ya kalau mereka kan cuma terjemahan memang, nggak ada aslinya. Jadi siapapun bisa paham. Jadi kalau ada penganut antikristus muncul dan mengatakan kita tidak ngerti Bible, dia punya kelebihan apa terkait Bible? Nggak ada. Tak ada ilmu yang wajib dikuasai untuk memahami Bible, nggak ada. Yang penting bisa membaca, otak bisa jalan. Kalau dia Islam pasti dikaji menggunakan akal. Kalau dia antikristus pasti imani aja. Jadi bullshit. Kalau ada orang Kristen yang antikristus itu mengatakan bahwa mereka lebih paham Bible dari kita, bullshit. Bullshit. Apa yang mereka jadikan senjata untuk memahami Bible dibandingkan kita? Apa kira-kira? Dia memiliki disiplin ilmu? Apa disiplin ilmunya namanya? Ayo. Orang Islam itu justru lebih paham Bible daripada orang Kristen itu sendiri. Itu fakta. Faktanya itu di situ. Kalian memang tersakiti, kalian memang sakit. Begitu berhadapan dengan umat Islam yang lebih paham Bible daripada pendeta-pendeta kalian, kalian itu tersakiti. Mau kayak mana lagi? Itu fakta. Oke bang, ada balon milik Anum dibabat di Palu. Salon sebelum naik minum obat dulu. Bagus. Itu dong. Alhamdulillah. Oke, kita sapa Bang Rudi Kubro. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Bang Rudi. Ya, selamat malam. Ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya cuma ngepes sama Bang Suma aja Pak. Masya Allah. Salam kenal bang. Alhamdulillah Bang Suma dengan pikiran agamanya selalu terang kali, selalu jelas kali dengan Islam. Amin. Insya Allah bang. Jadi saya cuma ngepes aja sama Bang Suma. Abang di mana?
Hah? Abang di mana? Bang Rudi di mana? Saya di Tanjung Balai, Pak. Saya lagi ngopen aja sama Bang Suma. Pengen. Tanjung Balai itu di Kalimantan Timur ya? Bukan, Pak. Di Tanjung Balai Kepulauan Riau. Oh Riau. Oh iya, sorry, maaf. Karena saya ngefans banget sama Bang Suma dengan omongan, dengan anunya nyangkut di pikiran juga loh, Pak. Alhamdulillah, Masya Saya sampai ketawa-ketawa dengan orang-orang oten-oten itu, Pak. Saya sering minat kali sama Bang Suma. Saya nonton video Bang Suma terus nih ya. Live Bang Suma. Yang baik-baik diambil Pak, Bang. Iya, Pak. Yang jelek itu dibuang aja. Betul. Ini saya mau tanya nih Pak Suma. Pak Suma. Silakan. Ini saya kan Islam Pak Suma. Ya. Saya kan punya ponakan ini. Jadi saya mau nanya, ponakan saya ini dia pertama Islam. Jadi dia jadi Kristen, terus masuk Islam lagi, apakah bisa itu Pak? Bisa. Jadi nggak permainkan agama begitu Pak ya? Selama beliau ketika masuk Islam itu nggak pindah lagi. Begitu, dan Pak. selama masuk Islam itu betul-betul mau ya belajar tentang Islam untuk tidak kembali ke ajaran sebelumnya. Yang ditakutkan pada saat dia berpindah ajalnya tiba, Pak. Kasihan kalau mati dalam keadaan kufur. Betul Pak. Itu sebenarnya pengen juga Pak begitu, karena istrinya kan masih di Kristen Pak, jadi agak berat dia Pak. Oh, Begitu. istrinya Kristen. Iya. Nah ini dia masih sampai sekarang Kristen. Masih Pak, tapi dia kalau ada acara ceramah gitu kan dia pengen dengerin. Apalagi kalau ada istilah ada kiro apa tuh pengen dia dengerin, pengen kali. Tapi gitu aja lah Pak. Oke lah Pak. Iya. Terima kasih ya Pak Suma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Rasmi, tapi aku ada pantun untuk Bu Rasmi. Bu Bukmi bugil di jalan. Bu Rasmi, mau aku panggilkan ambulan? Halo, Bu Rasmi. Apa Bu Rasmi mau on cam juga dulu? Seperti biasa. Oi, Bu Rasmi. Aduh, kayaknya betul-betul harus dipanggil ambulan ini. Bu Rasmi. Untuk apa kau panggil ambulan? Karena nggak ada suaranya. Oh, kirain bawa kau. Bu Rasmi. Kalau membawa kau ambulannya nggak apa-apa lah. Aku rela kok jagai kau di rumah sakit. Bu Rasmi. Bu Rasmi. Apa? Menurut Bible, Antikristus itu hadir angkatan pertama atau di abad pertama atau di abad yang lain? Kalau antikristus kan sama juga dengan penyesat-penyesat. Iya, itu hadir di abad pertama menurut Bible atau abad ke-7? Abad pertama. Iya. Kalau antikristus ya dari Yesus lahir sudah banyak ya antikristus. Contohnya waktu Yesus lahir kan Raja Herodes mau membunuh Yesus. Kenapa Raja Herodes mau membunuh Yesus? Karena dia kan antikristus. Yang disebut Dan antikristus juga- itu, Bu Rasmi, yang disebut antikristus itu orang yang anti terhadap ajaran Yesus. Pada saat bayi kan Yesus belum mengajar, Bu. Belum Iya, mengajar. tetapi Raja Herodes
karena dia sudah Bukan dikatakan antikristus itu namanya. Anti anak boys. Allah yang lahir, bukan. Anda menerjemahkan antikristus itu seenak perut. Antikristus itu anti terhadap Mesias. Mesias ini ngajar. Yesus belum ngajar pada saat dia bayi. Ayo. Iya, tetapi setelah Raja Herodes mendengar kabarnya akan lahir Yesus Sang Juru Selamat, dia sudah langsung anti dan mau membunuh Yesus. Dan nyata untuk melenyapkan Yesus, dia membunuh anak balita umur 2 tahun sampai anak yang Bukan baru cuma lahir anti Yesus dibunuhnya. itu namanya. Bukan cuma antikristus. Dia bilang anti bayi. Anti terhadap semua bayi yang Bukan lahir. anti bayi karena dia mendengar kabar kalau Yesus Sang Juru Selamat akan Ngeyel. lahir. Ngeyel kali nih, Bu. Kok ngeyel? Lah, emang Kan cuma ada Yesus yang ayatnya. dicarinya atau semua bayi yang lahir dibunuhnya? Semua bayi Iya. kan? Semua Umur bayi 2 kan? tahun ke bawah. Iya, yang lahir udah, pada masa berarti dia itu. bukan antikristus. Karena Banyak dia cerita. karena dia menginginkan Yesus mati. Jadi dia nggak mau ambil pusing, jadi dipukul ratakannya anak bayi, dibunuhnya semua. Tetapi Allah kan sudah berfirman kepada Yusuf, bawalah Maria dan anak yang baru lahir itu ke Mesir. Kan Allah sudah memberitahunya supaya dibawa Yusuf mereka ke Mesir. Sudah lari mereka, Kalau jadi begitu, tidak ikut itu lagi anti bayi dibunuh. Gitu. namanya. Jangan asumsi. Bukan anti bayi, anti Kristus juga. Oke. Terus antikristus yang dimaksud Yesus ini, itu Anda akui seangkatan, sejaman dengan Yesus. Kayak yang aku bilang tadi, antikristus itu dari dahulu sampai ke akhir zaman ada. Berasal dari tengah-tengah kita katanya. Siapa itu? Antikristus itu memang berasal dari antara kita. Dalam 1 Yohanes itu. Gimana dong? Siapa itu? Antikristus itu. Antikristus itu. Mana ayatnya? Antikristus itu 1 Yohanes 2 18-19. Masa nggak paham? Nah, pertanyaan saya itu siapa? Mana ayatnya di Yohanes? 1 Yohanes 2. Antikristus loh. Siapa antikristus itu? 1 Yohanes 2. Bukan Injil Yohanes, 1 Yohanes 2.